Salam bertani teman-teman. Kali ini kita membahas bagaimana cara stek yang kita praktekkan dengan bunga kertas. Dari satu pokok bunga itu akan menghasilkan jenis warna yang berbeda-beda. Kalau kita lihat pokok bunga kertas yang ini, saya kasih tunjuk. Yang tangkainya ini kan daunnya saja sudah berbeda, itu menandakan perbedaan dengan ini, padahal dia satu pokok. Ini adalah pokoknya, ada rantingnya, juga rantingnya. Nanti setelah dia berbunga akan menunjukkan hasil bunga yang berbeda-beda juga. Yang ini adalah pokoknya masih kecil, tapi inilah ranting yang cocok untuk di stek atau disambungkan. Coba lihat teman-teman, ini jenis batangnya seperti ini, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Sedangkan ranting yang ini adalah ranting ini sudah terlalu tua untuk di stek. Jadi lebih bagus dia teman-teman, rantingnya masih muda seperti ini. Perhatikan pucuknya masih muda. Ini kalau dipotong, potongannya agak miring, bisa disambungkan misalnya dengan pokok yang lain. Nah, dari awal kita persiapkan, mohon maaf ya, polybagnya kecil-kecil. Waktu itu disediakan polybag yang kecil, nanti setelah rantingnya lumayan banyak akan dipindahkan lagi rencananya dengan polybag besar. Kalau langsung pun ke polybag yang besar nggak apa-apa. Ini dibuat di batangnya, ditancapkan di polybag kecil dan sudah mulai bertunas seperti ini. Tunggu ya, sabar, ini belum bisa disambungkan karena rentan dengan mati ya. Ini yang berhasil teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini yang saya tunjuk pakai jari saya, itu hasil sambungannya. Nah, hari itu ada juga yang tak berhasil ya, seperti ini bekasnya, dia tidak berhasil. Tapi ada beberapa ini baru dibuka plastiknya. Ini teman-teman, ini masih diikat, tapi plastiknya sudah dibuka seperti ini. Itu di dalam diikat juga ya. Nanti akan kita buat tutorialnya bagaimana menyambung. Ini satu pokok yang besar, rantingnya inilah ini semua. Di pucuk-pucuknya yang muda-muda itu sudah disambungkan dengan jenis bunga warna yang berbeda, tapi dengan catatan sama-sama bunga kertas ya teman-teman. Nah, kalau kita mau belajar, kita coba dulu sedikit-sedikit, 1 pot, 2 pot, atau 3 pot. Kuncinya adalah yang pertama sistem media tanamnya, komposnya, tanahnya itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Kalau ada kompos kandang yang murni, masih kompos kandang, bisa dicampur dengan tanah atau sekam padi atau serbuk bekas gergajian dari kayu. Itu gunanya supaya tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk stek ini adalah letak pembibitan dengan posisi matahari. Ini tempat kita sekarang, karena ini untuk tanaman di samping rumah ya. Saya ambil contohnya, dia yang diletakkan potnya pas dekat rumah. Matahari ini saya sekarang, matahari berdiri di sebelah kanan saya, sebelah kanan kita, dan di sebelah kanan ada rumah. Sebelah kiri, ini sebelah kiri kosong. Dengan demikian matahari
akan mulai terkena sinar kepada bunga ini. Paling cepat dia sekitar pukul 1 atau setengah 2 siang sampai sore. Artinya dari pagi sampai sore jangan kena panggang bunga kita ini. Kalau teman-teman membuat lokasinya di sebelah timur, maka kita harus perhitungkan dari pagi sampai jam 12 siang kena sinar. 1, 2, 3, 4, 5 nggak kena lagi. Kalau ini 8, 7, 9, 10, 11, 12 nggak kena, jam 1 baru kena sinar matahari. Hanya hampir kira-kira setengah hari. Itu sangat inti teman-teman. Kalau kita buat bunga kita ini kena sinar matahari dari pagi sampai sore, maka dia akan layu. Mungkin tanaman pokoknya yang tidak di stek seperti ini dia tidak apa-apa, dia sehat-sehat saja. Tapi kalau kita sudah buat sambung pucuk, kita stek seperti ini, kita tutup plastik, yang di dalam plastik akan kepanasan dan akan layu. Nah, kenapa plastik putih teman-teman? Saya menyarankan untuk Anda yang belajar stek atau sambung pucuk, silakan diambil plastik gula kecil yang putih seperti ini, karena cahaya akan lebih murni masuk ke dalam tanaman yang terpotong dibungkus di dalam plastik ini. Nah, sebenarnya tanaman tanpa sinar matahari dia akan layu karena busuk. Nah, terlalu banyak dengan sinar matahari juga dia akan layu karena kepanasan. Maka dikasihlah dia plastik tipis putih seperti ini supaya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas. Itu sebabnya tadi kita kurangi sinar matahari kurang lebih setengah hari. Atau untuk teman-teman yang ada taman bunganya khusus, boleh juga dibuat dengan sistem paranet. Jadi kita tarik paranet sebagai tenda di atas untuk mengurangi panasnya sinar matahari. Nah, sambung pucuk ini tidak terlalu rumit teman-teman. Kalau kita berani mencoba, buat dulu 1-2 pot sebagai bahan percobaan, itu sangat bagus. Nanti dari pengalaman itu kita akan belajar untuk lebih mengenal lagi bagaimana sistem sambung pucuk ini. Nah, prinsipnya harus kita ingat, kita pegang, kemudian kita praktekkan atau teorikan. Saya kasih tadi prinsipnya, dari komposnya, dari sistem pencahayaan, dan sekarang kita belajar untuk membuat trik, cara memotong dan cara menempelkan. Itu hanya butuh pisau cutter ya teman-teman, pisau cutter, tali plastik dan plastik kecil seperti ini, plastik kecil. Tapi kali ini karena percobaan dan cara motongnya kita tidak praktekkan di bunga kertas tapi bunga lain. Silahkan disimak, semoga bermanfaat.